Pangeran Diponegoro minta disiapkan kuda, maka malam harinya disiapkanlah 100 ekor kuda. Jadi sebenarnya hubungan antara Pangeran Diponegoro sama pemerintah kerajaan Belanda Sebagai pribadi pribadi itu baik, aja asik-asik aja. Iya. Tetapi ketika di medan perang, Iya, ketika terjadi perbedaan pandangan politik, ya disitulah terjadi keseruan. Nah, ada kemarin sempat gonjang-ganjing masalah keris yang akan dikembalikan sama Belanda, salah satu pusaka dari Pangeran Diponegoro. Nah, mungkin Ki Roni bisa bercerita sedikit, itu keris apa toh? Apakah itu keris yang waktu itu dipakai oleh Pangeran Diponegoro untuk membunuh Dekok ketika perjanjian di Magelang itu? Ya, yang jelas Dekok nggak dibunuh ya. Iya. Dekok nggak dibunuh. Apakah dia yang waktu itu dia kan bilang kan ketika sedang puasa kan? Ya, kalau saya mau membunuh bisa saja. Iya, makanya kan seperti itu. Jadi Pangeran Diponegoro itu kerisnya banyak. Nah, itu dia. Saya aja yang bukan pangeran, keris saya ada 35. Jadi keris Pangeran Diponegoro itu banyak, tumbaknya juga banyak. Hanya kalau di dalam babat, keris yang sempat disebutkan itu ya hanya 2. Iya 2. Yang satu adalah Bondoyudo, yang satu adalah Sarotomo. Ya, itu yang Nogosiluman ini nggak disebutkan di babat ya? Nggak disebutkan. Nah, pemerintah Belanda mengembalikan keris itu dan meyakini itu sebagai keris Nogosiluman milik Pangeran Diponegoro. Jadi kalau di dalam babat Diponegoro diceritakan bahwa bukan hal yang aneh ketika terjadi pembicaraan akrab antara Pangeran Diponegoro dengan orang-orang Belanda, misalnya dengan Kapten Robes, dengan Clarence. Misalnya ketika Pangeran Diponegoro bertemu dengan Clarence di Benteng Kemit, itu terjadi dialog yang sangat akrab. Jadi saat itu Pangeran Diponegoro janjian sama Clarence untuk bertemu jam 1 siang. Tetapi Pangeran Diponegoro jam 10 sudah sampai di Benteng Kemit. Sehingga Clarence tergesa-gesa dari Panjer menuju ke Benteng Kemit untuk menemui Pangeran Diponegoro. Dan setelah bertemu, maka kemudian Clarence minta maaf kepada Pangeran Diponegoro. Sorry bro, saya terlambat ini gitu. Kan janjiannya jam 1. Betul, dia ngaret. Ya, kamu datangnya terlalu cepat. Sehingga saya tidak sempat menyiapkan tembakan meriam untuk penghormatan. Oh, salvo ya? Ya, itu. Pangeran Diponegoro mengatakan, ya sudah, nggak apa-apa. Tetapi besok lagi, kalau memberi tembakan penghormatan kepadaku, sebanyak 75 kali. Sementara kebiasaannya adalah 25 kali. Nah, Clarence heran, kenapa
kebiasaan kami hanya 25 untuk orang pembesar seperti Anda. Ya, 74 adalah untuk sahabat Nabi, yang satu untuk Nabi. Clarence makin heran. Kan dia mau memberi penghormatan kepada Diponegoro, kok semuanya justru untuk orang lain. Kan gitu. Clarence bertanya, lah untuk Kanjeng Sultan sendiri apa? Kemudian Pangeran Diponegoro menjawab, kamu sudah memberikan ratusan ribu tembakan untukku. Untuk memberi penghormatan. Dan kemudian Clarence menjawab sambil anggiki, kalau di dalam babat itu sambil tertawa ngiki. Kalau itu sih bukan untuk tembakan penghormatan, tetapi memang untuk mengarah kematianmu gitu. Dan mereka berdua kemudian tertawa. Nah, kemudian Pangeran Diponegoro di beberapa hari berikutnya terjadi lagi pertemuan dengan Clarence dan mengeluh bahwa beliau sudah tidak punya kuda. Maka kemudian diberilah 3 ekor kuda, yang satu dari Clarence, yang dua dari Jenderal de Kock. Kemudian ketika Pangeran Diponegoro mau berangkat ke Salaman, itu Pangeran Diponegoro menginginkan agar para pengikutnya tidak jalan kaki, mendarat. Maka kemudian Pangeran Diponegoro minta disiapkan kuda. Maka malam harinya disiapkanlah 100 ekor kuda. Jadi sebenarnya hubungan antara Pangeran Diponegoro sama pemerintah kerajaan Belanda sebagai pribadi itu baik, asik-asik aja. Iya. Tetapi ketika di medan perang, ketika terjadi perbedaan pandangan politik, ya disitulah terjadi keseruan. Tapi di luar itu mereka sebagai pribadi berhubungan baik gitu. Ya. Bahkan ketika Pangeran Diponegoro berada di Magelang, di Mateseh, Pangeran Diponegoro itu di dalam babat diceritakan kalau pagi jalan-jalan ke Karisedenan melihat taman, kadang-kadang juga diajak oleh Clarence atau oleh Robes atau oleh residen berkeliling kota Magelang dengan naik kereta. Dan itu dilakukan dengan aman? Dengan aman. Tanpa ancaman apapun? Kemudian Jenderal de Kock juga beberapa kali memberi uang kepada Pangeran Diponegoro di pesanggrahan Pangeran Diponegoro kan itu. De Kock pernah ke pesanggerahannya juga? Pernah. Jadi Pangeran Diponegoro betul-betul menyangka ini adalah sesuatu yang baik kan gitu. Tapi ini ada di babat kan, Ki? Ada di babat. Itu diceritakan oleh Pangeran Diponegoro sendiri ya? Diceritakan oleh Pangeran Diponegoro, dan di babat yang ditulis oleh Gondokusumo ini memang sudah sebuah desain yang dibuat oleh Belanda. Gitu. Maka kemudian ketika di Kebumen, Pangeran Diponegoro itu mendapat jaminan dari 2 orang, satu dari Sentot, satu dari Clarence. Apabila tidak terjadi perdamaian atau perundingan itu gagal di Magelang, maka Pangeran Diponegoro boleh kembali ke Kejawang di Kebumen. Maka ketika kemudian pada hari kedua Lebaran Pangeran Diponegoro datang ke Karisedenan dengan niat bersilaturahmi untuk merayakan Lebaran, dan sebagaimana layaknya orang Jawa, Pangeran Diponegoro mengatakan yang muda datang ke yang tua untuk saling memaafkan. Dan ketika kemudian Pangeran Diponegoro tidak boleh balik, nah disitulah kemudian terjadi debat antara Pangeran Diponegoro dengan Jenderal de Kock. Jadi sebetulnya sesuatu hal yang biasa, tukar menukar cenderamata pada saat itu. Bahkan keris-keris yang ada di Belanda itu kebanyakan adalah keris-keris hasil tukar menukar hadiah antara raja dengan raja di Belanda dengan di Nusantara, karena keris tidak hanya dari Jawa tapi dari seluruh Nusantara ada gitu. Jadi kalau orang mengatakan apa iya Pangeran Diponegoro menyerahkan keris kepada pihak Belanda bukan dirampas, sangat mungkin itu bisa gitu. Tapi barang-barang yang dirampas juga banyak kan gitu, bukan hanya milik Pangeran Diponegoro. Bahwa perampasan-perampasan itu banyak dilakukan. Dari keraton pun juga banyak yang berpindah tangan ke Belanda juga ya, Ki ya? Iya, bahkan apalagi ketika Inggris masuk atau Inggris menjajah atau menduduki Jawa, itu banyak harta benda dari keraton Yogyakarta itu yang diambil oleh pihak Inggris gitu. Jadi rampasan juga ada, tetapi menyerahkan secara sukarela juga ada. Yang dirampas misalnya pelana kuda itu memang diambil ketika Pangeran Diponegoro kudanya tewas di medan perang, kemudian pelananya diambil. Kemudian tongkatnya Pangeran Diponegoro itu juga dulu dipegang oleh salah seorang pengikut Pangeran Diponegoro yang kemudian sudah menyerah kepada Belanda.
Kemudian tongkatnya Pangeran Diponegoro itu oleh pengikutnya Diponegoro diserahkan kepada Residen Jogja yang waktu itu adalah Jean Baptiste siapa namanya itu, yang kemudian dibawa ke Belanda, yang akhirnya oleh keturunan orang Belanda ini dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Gitu. Jadi sangat mungkin, sekali lagi sangat mungkin terjadi tukar menukar atau menyerahkan hadiah. Bahkan Pangeran Diponegoro juga menerima hadiah berupa kain, juga pernah menerima hadiah dari Jenderal de Kock. Gitu. Jadi perang yang kita bayangkan selama ini bukanlah perang yang secara terus-menerus bersifat permusuhan secara pribadi, tidak. Tapi Pangeran Diponegoro tetap berhubungan baik dengan para pejabat-pejabat Belanda, walaupun itu secara pribadi ya Ki ya. Dalam perang ya itu lain lagi, gitu loh. Saya juga heran kadang kalau membaca babat ini, kok bisa ya di medan perang mereka berhadapan, ya kan? Tetapi ketika menjadi pribadi, bahkan ketika Pangeran Diponegoro menyurati putranya yaitu Diponegoro Anom itu menyebutkan, kalau ada masalah apa-apa silahkan kamu melapor atau bilang kepada pamanmu Rups, Kapten Rups. Disebut pamanmu Rups. Kemudian menyebutkan Clarence itu dengan sebutan Dimas Clarence. Jadi pernah adiknya dia dianggap adik ya? Iya, pernah Pangeran Diponegoro itu menuliskan surat dari Makassar ke Clarence, dan itu akhirnya ketahuan oleh pihak Belanda. Dan itu dianggap sebagai sebuah kecerobohan gitu, karena Pangeran Diponegoro pada intinya adalah menagih janji. Kenapa kok bisa seperti ini akhirnya diriku gitu. Kepada Clarence. Ya, kepada Clarence, sampai akhirnya kemudian Clarence ditarik ke kerajaan Belanda, dipulangkan ke Belanda sana. Oke. Itu. Nah, ini pertanyaan paling penting dari Kironi. Pertanyaan saya kepada Kironi. Setelah berkecimpung begitu lama di bidang sejarah, Kironi sambil juga mendirikan YouTube. Nah, pesan dan harapannya nih Kironi buat generasi-generasi muda Indonesia. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa tidak ada bangsa yang besar dengan cara melupakan sejarah, budaya, adat, dan tradisi. Kita mau ketemu dengan bangsa besar mana, misalnya bangsa Cina. Kalau ditanya siapa pahlawanmu, pasti mereka akan dengan sangat lincah menceritakan siapa pahlawan idola di negara mereka. Begitu juga di Jepang, begitu juga di negara Belanda ataupun Inggris. Mereka pasti akan bisa menceritakan. Paling tidak satu orang di sana itu memegang satu pahlawan sebagai idola. Betul. Idola tidak hanya sekedar mengenal namanya, tetapi juga tentang perilakunya, mereka berusaha untuk mengikuti. Nah, harapan saya di Indonesia ini kan yang namanya pahlawan nasional itu hampir setiap tahun kita itu, pemerintah itu mengangkat pahlawan nasional. Nah, saya berharap pengangkatan pahlawan nasional ini tidak berhenti hanya di SK dan upacara penyerahan SK kepada keluarga, tetapi pemerintah dan keluarga dan generasi yang paham atau mau peduli pada sejarah ya harus mentularkan nilai-nilai sejarah itu kepada generasi muda. Bukan belajar sejarah dengan cara dihafalkan, tetapi apa yang bisa kita ambil dari kejadian bersejarah. Nah, ini menarik. Ki, menurut Kironi nih, ada yang salah nggak sih dengan pembelajaran sejarah kita? Ya. Kenapa harus menghafal? Sejarah itu dongeng ya Ki ya? Ya. Kita bisa asik didongengin, tapi kenapa kita malah harus terpaksa menghafal nama tempat, tahun kejadian, dan lain sebagainya? Ya, menurut Kironi, ada yang salah nggak sih dengan pembelajaran sejarah kita? Ya, mudah-mudahan kalaupun saya harus mengatakan cara mengajarkan sejarah di Indonesia ini salah, saya tidak dimarahi oleh Mas Menteri ya. Saya menyampaikan saja apa adanya, bahwa saya banyak bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa jurusan sejarah, saya banyak bertemu dengan guru-guru sejarah, saya juga bertemu dengan pelajar-pelajar SMA, SMP. Pernah saya bertanya, membosankan nggak sih sejarah itu? Membosankan. Bahkan gurunya pun ngajarnya juga bosan, karena muridnya tidak mau memperhatikan. Iya, mereka tidak bosan kalau terima gaji aja kan gitu. Nah, jadi memang metodenya yang salah. Dan ending dari pelajaran sejarah itu yang kita tidak pernah dapat gitu. Jadi
Bayangkan ketika kalau misalnya saya sejarah bernapak tilas itu kan asik ya, Ki, Nah, ya? saya mau cerita itu. Jadi banyak orang yang sudah ikut saya napak tilas. Akhirnya mereka sadar, oh ya, betapa lelahnya, betapa capeknya ketika Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya itu harus berjuang di masa lalu. Nah, tempat-tempat napak tilas itu kemudian menjadi objek-objek wisata sejarah. Nah, dari situlah biasanya kejadian-kejadian itu malah kemudian bisa masuk ke dalam sanubari mereka. Kemudian mereka paling tidak bisa menghargai dan paling tidak juga sedikit mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh para pejuang pada saat itu. Karena yang namanya pahlawan bukan hanya Diponegoro, Betul, hanya banyak. kebetulan saja di dalam Perang Jawa itu yang dapat gelar pahlawan nasional hanya Pangeran Diponegoro. Tetapi bagi saya, siapapun yang menjadi korban pada saat itu adalah pahlawan. Karena Pangeran Diponegoro tidak mungkin berjuang hanya sendiri. Oke. Ada para pengikutnya, ada para prajurit yang berada di garis depan, ada repot orang-orang yang menyiapkan makanan, ada para pekatik yang menyiapkan kuda-kuda, dan mereka semua adalah orang-orang berjasa. Ada Banteng Wareng, ada Joyo Suroto yang selalu setia mendampingi Pangeran Diponegoro kan gitu. Jadi bagaimana kita belajar kepada sejarah. Betul. Itu yang paling penting, bukan belajar dihafalkan. Betul. Kalau kita hanya sekedar hafal tetapi Bagaimana kita belajar dari sejarah bukan mempelajari sejarah. Iya. Sebenarnya Iya. yang enak itu. Karena kalau sudah paham tentang esensinya, yang namanya hafal itu akan mengikuti. Betul. Karena kalau kita sudah senang sejarah, kita akan senang membaca buku sejarah dan dengan sendirinya hafal kan gitu. Oke. Terima kasih waktunya Kironi. Iya. Waktunya sangat berharga sekali. Terima kasih dari sahabat Kikot juga yang kita bisa mendengarkan langsung dari Kironi, pelaku sejarah, bukan pelaku ya, Pendongeng. Ya. Orang yang mengabdikan dirinya untuk bisa meneliti sejarah leluhurnya. Oke, terima kasih Kironi. Kita pamit. Terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya. Terima kasih sudah berbagi. Dan terus saksikan Kick Out. Terima kasih. Oke, Sobat Kick Out, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Kick Out.